Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Harusnya baik ya. Karena sudah kembali aktif semuanya, aku harapkan everything so good and very well. Oke, untuk pembacaan kali ini aku akan memperlihatkan sesosok orang yang memang sangat atau masih memperhatikan kamu. Walaupun itu dari jauh ya. Kita akan lihat di sini sesosok orang yang memperhatikan kamu dari jauh. Kita akan detail ya teman-teman, dengan inisialnya juga, zodiaknya juga. Aku akan ambil siapakah sosok yang masih memperhatikan kamu dari jauh. Oke, satu kartu. Kemudian kita lihat untuk karakternya. Kita akan cek untuk karakternya, dia seperti apa. Yang paling menonjol ya. Tuh. 2, 3. Oke, kita buka pertama untuk sosok yang masih memperhatikan kamu sampai dengan saat ini. Oke, other. Di sini orangnya, ya, di sini ada lihat ya, santai. Dia sedang mengalami masa-masa transisi atau perubahan. Jadi memang orangnya itu slow, ya, mengalir. Sekarang dia sedang mengalir, mengikuti alur perubahan hidup. Aku lihatnya seperti itu, ya. Ada perubahan yang dia lakukan. Bisa jadi dia lebih spiritual, dia lebih mengalir saja, egonya agak dikurangkan ya. Ada kartu King of Wands. Oke, dia pegang ini ya. Ada Jack of Heart dan ada kartu Ace of Club, King of Club, Jack of Heart dan Ace of Club. Aku bisa melihatnya di sini seperti apa sih orangnya itu, yang pasti ya. Dia adalah leader. Bisa jadi dia sosoknya ini lebih tua daripada kamu, pemikirannya dewasa. Kemudian aku melihatnya dia ini sebagai sosok yang benar-benar mengalir gitu loh. Aku lihatnya mengalir itu, kita melihat aksi ya. Dia membuat sebuah keputusan ya, sikapnya itu bijak, tidak terburu-buru ya, tidak gerusa-gerusu orangnya. Dan dia ini penuh dengan cinta. Kalau dibilang cintanya itu seperti apa sih? Aku lihatnya cintanya itu murni ya teman-teman, karena di sini ada kartu Jack of Heart. Dia betul-betul kayak mencintai kamu, ada perasaan berlebih ke kamu. Ada kartu Ace of Clubs ya. Ini lebih seperti kayak dia punya banyak rencana. Ingin ada aksi kejutan-kejutan yang ingin disampaikan kepada kamu. Ibaratnya tiba-tiba dia datang penuh dengan kejutan. Terus aku bisa melihatnya dia tuh punya passion selama ini, ketertarikan yang dalam sama kamu. Cuman memang tidak, masih proses, belum bisa ibaratnya belum bisa diutarakan secara langsung kepada kamu gitu loh. Aku ngelihatnya seperti itu sih. Kemudian di sini aku cek lagi ya. Bagaimanakah sosoknya? Ya, kita lanjut lagi di sini. Biasa ada panggilan. Biasa klien ya, urgent gitu. Ya, untuk yang mau personal reading silakan langsung cek di kolom deskripsi ya. Aku mulai buka starting dari 100.000 sampai yang tertinggi itu ada semua. Untuk layanan video aku masih belum fit, jadi aku belum bisa. Nanti aku buat paket mini video aja deh, tapi mungkin nggak lama gitu. Oke, di sini aku akan coba untuk bukakan ya karakter umumnya dia seperti apa ya teman-teman. Oke, orangnya ini mager
orangnya agak mager, kemudian dia ini seneng nggak jujur gitu loh, aku ngelihatnya ya, maksudnya kayak demi kebaikan dia kadang-kadang white lie, tidak mau ngomong apa sih tujuan maksud sebenarnya itu gimana, tidak belak-belakan gitu loh. Kalau dibilang dia tuh pengen banget, kamu mau banget gitu loh ya. Dia tuh jarang kayak mau menceritakan kesedihannya secara gamblang. Paling menceritakan ke kamu ya mungkin kondisinya tuh sedikit-sedikit. Dan terus kalau aku lihat ya, kondisi kehidupannya tuh lagi hancur-hancurnya. Lagi kena cobaan berat dia. Ya. Dia di sini mungkin hancur bisa jadi dalam pernikahan, dalam putus dari pacar, atau putus dari orang yang dia suka, kayak gitu aku ngelihatnya. Pokoknya kondisi hubungan relationship-nya sedang tidak baik-baik saja dengan pacarnya dia, atau istri, atau suami. Aku lihatnya seperti itu ya. Dan terus di sini dia berjuang sendiri sekarang, kondisinya sedang berjuang sendiri, sedang menapaki hidup ya, mencari kebangkitan atau berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi dia ya mencoba sesuatu yang baru sebetulnya. Pengen ada aksi atau upaya lagi. Tapi ya dipastikan sih kondisi sebelumnya dia hancur. Dan sekarang ini mungkin dia sedang memperbaiki diri ya. Benar-benar karena sudah hancur dia pilih-pilih atau mencari orang yang benar-benar dia suka. Kebetulan orangnya ada di masa lalu, mungkin itu kamu gitu loh. Atau kalian pernah kenal ya, semacam itulah perasaan dia kepada kamu ya. Dia pokoknya kondisinya sedang gak baik-baik aja. Kalau dari perawakan di sini ada cowok, ada cewek, yang pasti dia dewasa ya, dewasa, pemikiran juga dewasa. Cobaan hidupnya juga lumayan banyak ya, orangnya cenderung penyendiri dan suka menahan sesuatu, tapi dia itu tidak bodoh ya teman-teman. Aku melihat dia pintar, penuh dengan strategi. Jadi kalau dibilang kayak dia nggak tahu apa-apa tentang kamu itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ya dia di sini ya kepo kamu, buka-buka sosial media tapi in silence gitu loh teman-teman. Paham nggak sih kayak in silence ya? In silence itu kayak yang dia tidak ucapkan lah, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek ya di sini untuk perasaan dia sebenarnya kepada kamu tuh seperti apa sih. Ini sebelum kartunya harusnya 36, tapi kalau dia double-double nanti aku singkirin, aku akan buka lagi ya. Lagi males milah-milahnya. Oke, aku coba lagi di sini bagaimana perasaan dia sama kamu. Ya, ada kartu Ki. Ki itu berupa kunci. Dia ada harapan besar ya. Kamu tuh berupa harapan besar. Harapan terakhir lah di hidup dia yang kacau balau ini. Kemudian aku ngelihatnya ada wave. Oh, ini semacam energi yang berulang-ulang ya. Memang akhirnya ketemu nih kamu, ketemu nih jalannya. Dia ada hasrat yang besar sama kamu, ya. Ada ini nih kembar ya, whip sama broom itu. Kita lihat lagi di sini yang lain. Oke, ada letter. Aku ngelihatnya di sini dia secara tidak langsung ya, energinya itu memang nempel. Dengar kabar kamu itu seneng, ada gairah di situ kalau aku lihat ya. Dan Ki di sini itu kamu tuh yang cocok buat dia, itu sih yang aku baca dari pikirannya. Ada kartu dog ya, seseorang yang memang sukanya itu nggak berubah, setia sama kamu, komunikasi sama kamu mungkin lewat sosial media. Aku nggak bisa bilang lewat surat ya, atau telegram yang dari kantor pos gitu, udah pakai aplikasi hari gini gitu ya. Dia kebanyakan chatting sih, aku ngeliatnya dia kebanyakan chatting. Terus aku ngelihatnya juga dia kayak ya ngasih tau lah keseharian dia gimana, hasratnya dia kepada kamu. Aku juga ngelihatnya seperti itu. Tipe-tipe orang yang setia, nggak pindah ke lain hati kok. Aku lihat lagi ya di sini. Ada kartu Fox. Ya, kartu Fox itu sebetulnya dia tuh udah sedikit manipulasi sih. Sifatnya sih ada sedikit manipulasi. Dia tuh pintar, ya. Dia tuh dibalik keluguannya, dia bukan seseorang yang bodoh, tapi dia tuh cerdik. Cerdiknya lebih kelicik sih sebenarnya, ya. Ini main ini sama ya, crown. Kita ambil lagi yang lain.
Oke, sama Mel tuh ketemu kan yang kembar-kembar. Wow, dia ini gimana caranya ya? Sebenarnya kamu nih mungkin udah kayak nggak begitu mikirin gitu loh. Tapi ada Fox di tengah-tengah. Dia berusaha ngejar kamu terus nih, kayak mendistract perhatian kamu. Kalau kamu di sini udah punya masa depan yang bagus yang udah kamu atur, tiba-tiba dia muncul aja, tiba-tiba kayak mendistract duniamu sendiri gitu. Ya orang kenapa tiba-tiba datang gitu ya. Ada kartu Caesar. Semacam dia sudah membuat keputusan bahwa memang dia tuh pengen jadi kayak bayang-bayang kamu sih. Di belakang kamu nih dia punya rencana loh. Maksudnya aku melihatnya dia punya rencana sama kamu. Three House Cross ya. Ini lebih tepatnya ada karma di sini. Kalau aku lihat ya, ada tree, ada house, sesuatu yang bertumbuh. Ini memang karma kalian. Kalian ini ada ikatan karmanya. Makanya nih, kamu tuh harus konsultasi mungkin ya dengan orang yang bisa buka past life. Dulu aku punya layanan itu, tapi sekarang enggak. Kamu harus lihat past life itu udah aku bacain. Jadi aku tidak bisa detail ngebacainnya karena aku udah nggak mau lagi. Kamu bisa tanya ke orang yang jago past life regression. Kamu bisa tanya dengan jasa itu kamu ada hubungan nggak sama dia, kayak gitu ya. Kalau di aku di sini ngomongnya hal umum aja karena terlalu berat gitu ya. Kalau koneksi channeling ke orang lain itu terlalu berat dan itu aku udah full banget gitu loh. Banyak klien jadinya aku nggak bisa untuk channeling satu-satu gitu ya. Jadi aku bisa melihatnya di sini kamu itu semacam kayak hidup ya. Kamu sama dia tuh hidup. Dia kalau nggak ada kamu rasanya lemes gitu loh. Pernah nggak sih kayak seseorang yang kamu pengenin, kamu nggak dengar kabar dia, kamu tuh kayak khawatir, kayak lemes, nggak semangat. Ya ada kayak gitu loh aku ngelihatnya. Dia pengen bertumbuh tetapi dia tuh stuck, dia nggak tahu mau gimana. Ya mungkin belum selesai banget ya urusan masa lalunya. Di sini masih banyak PR yang ku bilang dan belum ada jalan gimana caranya dia datang ke kamu, gimana caranya hubungan kalian itu normal. Aku lihatnya belum sampai ke sana sih. Tetapi orang ini memang betul-betul kayak merhatiin kamu. Sekarang kita akan lihat ya jenis-jenis perhatiannya tuh apa aja sih yang dia lakukan mungkin, atau dia seberapa care-nya sama kamu. Kita buka lagi di sini. Oke. Dia adalah seseorang yang mungkin bisa membantu kamu dari membuat keputusan ya. Dia tuh pengen dilibatkan dalam setiap keputusan yang kamu buat. Minimal kamu ngabarin dia. Dia selalu nanya kabar kamu gimana. Itu intinya dia tuh pengen tahu gitu loh. Sebetulnya dia tuh udah mungkin dia punya akun stalker juga ya sama kamu, karena di sini tuh dia kayak membaca ya. Dia tuh tahu dan dia tuh bisa membaca kalau kamu tuh lagi ribet, kamu tuh lagi ada masalah tuh, dia bisa kerasa gitu loh. Dia pengen kamu di sini itu bercerita lebih terbuka sama dia supaya bisa dicarikan solusinya apa ya. Di sini aku ngelihatnya memang orangnya terkesan cuek. Dikala kamu mungkin kayak udah kebaikan sama dia bisa lo kayak ngediemin kamu gitu. Jual mahal ya. Menunggu respon timbal balik kira-kira gimana. Dan kalau kamu diem, sebaliknya nanti dia tiba-tiba kayak, oh masih dibales nih. Udah, abis itu stop. Kadang-kadang suka hal random aku lihatnya ya. Random banget. Kita cek lagi di sini ada kartu Three of Pentacles. Sebenarnya jalinan di antara kalian ini adalah partner yang baik ya. Aku melihatnya memang dia tuh sudah memilih kamu sebagai partner hidup sih. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi apapun masalah dia sedikit-sedikit ya kamu bisa ngebantu. Atau dia kalau kamu ada masalah sedikit-sedikit dia bisa bantu. Itu sih yang aku lihatnya. Ini orang agak aneh ya, agak aneh. Dia suka sama kamu tetapi kayak belum bisa maju gitu. Oke. Ada kartu King of Pentacles dan ada kartu
Nine of Wands ya. Kalian itu punya orientasi sama ya, masalah uang. Ya, dia juga mungkin tidak bisa maju ke kamu karena dia takut ngebebanin kamu masalah keuangan. Karena aku lihat kan di sini tadi ada hal-hal yang ngebuat dia tuh kayak down, depresi dan lain-lain. Jadi ya harapan dia adalah kalau kamu minta tolong sama dia, kalau dia lagi stuck ya dia bisa minta tolong kamu. Mungkin ya kamu bisa bantu dia dikit-dikit kayak gitu. Tapi sebenarnya efeknya apa sih? Orang itu memang kayak ada perhatian sama kamu, dan ya kalau aku lihat sih kamu tuh memang kayak solusi. Kamu tuh adalah fasilitator dia untuk ngedapatin solusi yang terbaik gitu loh. Walaupun ngabarinya juga lewat message ya, aku lihatnya. Kebanyakan kalian chatting. Dan jadi akrab sih di sini, ada keakraban. Masalah pribadi pun mungkin kalian akan cerita gitu loh ya. Orang ini memiliki namanya kayak ada obsesi juga yang besar ya, obsesi yang besar sama kamu. Pengen kayaknya tuh dia punya hati itu kayak sisi lainnya dia pengen ngayomin kamu, pengen ngejaga kamu supaya kamu tuh punya dia aja gitu. Tuh. Dia terus menerus berupaya untuk meyakinkan tapi fisiknya mungkin belum bisa datang. Jadi di sini masih kayak ya keep you for later. Kamu sebagai pilihan terakhir sih kalau aku lihat. Ya, di sini ada kartu The Moon. Dia itu lucunya adalah semakin jauh dari kamu semakin kangen. Ya sensasi itulah yang dibuat sama dia. Jadi supaya kamu nggak bosen, supaya dia juga nggak bosen. Jadi kalian tuh memang ada hubungan ya, memang hubungan karmik ya. Pertama hubungan karma dari masa lalu. Mungkin secara past life kalian bisa kalian bisa mengetahui gitu loh. Kalian tuh sebetulnya punya koneksi. Ya, punya koneksi yang kalian tuh sebetulnya nggak sadari. Sebenarnya tuh apa sih tujuan koneksinya? Kita akan cek di sini ya untuk tujuan koneksinya. Aku akan buka 3 aja. Di sini itu pencerahan ya. Kamu dan dia itu sama-sama tercerahkan dengan semesta. Jadi kalau aku lihat ada moonlighting itu memang ada koneksi mimpi ya, hal-hal yang berbau spiritual yang kadang-kadang kok dia bisa tahu ya, kok bisa sama ya. Jadi ini memang semacam saling support sebetulnya. Karena apa yang kamu rasakan dia juga rasain, dan juga sebaliknya. Rata-rata kalian itu terkoneksi lewat mimpi, ya, feeling, perasaan, ya semacam itu kan, yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Kalian tuh sama-sama memberikan energi positif, keberanian, dan juga optimis. Jadi di kala down, dia ingat kamu, semangatnya muncul lagi. Di kala kamu lagi down, tiba-tiba dia ngabarin, dia tahu nih, pasti kamu kangen banget sama aku ya gitu loh. Dia tuh kayak nggak akan jauh dari kamu. Dan energi kamu tuh bisa kayak muncul lagi. Kayak gitu loh. Buat kamu relax lah seharian, at least. Oh, mengetahui bahwa orang ini nggak kenapa-kenapa. Dan di sini aku ngelihatnya ya, ada kenaikan pertumbuhan dari keuangan. Saya nggak tahu ya ini refleksinya kemana, ke kamu juga rezekinya lebih banyak dan bisa bantu dia, atau kalian sama-sama bertumbuh nih, mencari mencari uang lebih banyak, konsentrasi lebih banyak. Aku lihatnya karena di sini memang energinya sebetulnya positif, nggak ada yang negatif sama sekali gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembacaan di sini untuk inisial orang yang kangen sama kamu, yang sebetulnya ada perhatian lebih sama kamu tapi nggak diutarakan. D A R H N P Y S J X C V ya. Dia tuh orang yang ada lebih care sama kamu dibandingin orang lain, tetapi dia belum bisa maju gitu loh, karena dia punya own problem ya. Dan kamu itu semacam kayak kunci, kamu tuh semacam solusi buat dia yang
yang secara apa ya, secara energi lah aku lihatnya, secara energi kamu bisa saling kayak ngingetin, kemudian menyemangati, teman ngobrol kayak gitu. Kita lihat untuk zodiak-zodiaknya ya. Aku akan buka 1 2 3 ya 6 lah ya. Virgo, Libra, kemudian Aries, Taurus, Cancer. Wah, Libra udah keluar. Taurus udah keluar. Leo, ya. Jadi kalau misalnya zodiaknya nggak ada, lihat aja dari namanya. So far itu sudah aku bacakan semuanya untuk zodiak dan juga untuk namanya. Aku harap kalian ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you, and bye-bye.